menjelaskan tentang modul 4, yaitu React Native. Untuk anggotanya sendiri, ada saya sendiri, Muhammad Irsyad, dan ada Putrandi Agung, ada Hoga, dan ada Agustinus Advent Christo. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama, tujuannya ini adalah praktikan diharapkan memiliki pemahaman awal tentang React Native. Yang kedua, praktikan memiliki keterampilan dalam membuat aplikasi menggunakan React Native. Yang ketiga, praktikan dapat memahami konsep dasar React Native, termasuk komponen, state, dan props. Yang keempat, praktikan mampu memahami dan mengimplementasikan navigasi antar layar dalam aplikasi React Native. Lalu yang terakhir ada praktikan dapat mengembangkan aplikasi sederhana dengan antarmuka pengguna yang responsif menggunakan React Native. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Oga. Baik, saya akan menjelaskan bagian 5.2 dan 5.3. Yang pertama yaitu 5.2 yang merupakan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu laptop, di mana laptop adalah perangkat keras yang terdiri dari komponen-komponen seperti prosesor, GPU, RAM, storage, dan komponen-komponen lain yang saling terintegrasi untuk melakukan komputasi dengan tingkat portabilitas yang lebih baik dari desktop PC. Jadi di sini laptop digunakan sebagai alat yang fungsinya untuk simulasi dan proses pembuatan kode dari aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu Visual Studio Code, di mana Visual Studio Code adalah text editor atau penyunting kode sumber buatan Microsoft dengan platform Linux, macOS, dan juga Windows. Dan yang ketiga yaitu ada Node.js, dan Node.js ini adalah sebuah runtime untuk JavaScript agar JavaScript tersebut bisa dieksekusi di luar lingkungan browser dengan bantuan engine V8. Jadi dengan adanya Node.js ini, pengembangan platform tidak terbatas pada web saja. Dan selanjutnya yaitu terdapat Expo Command Line Interface, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi mobile dengan platform Expo. Lalu selanjutnya yaitu ada smartphone Android atau iOS. Yang smartphone ini adalah perangkat bergerak atau mobile yang menjadi target pengembangan perangkat lunak. Pada praktikum perangkat bergerak modul 4 terdapat dua jenis sistem operasi pada perangkat bergerak, yaitu Android dan iOS. Dan selanjutnya yaitu Expogo, di mana Expogo ini adalah aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna menjalankan dan menguji project Expo pada smartphone tanpa perlu menginstal atau membangun proyek secara lokal. Kemudian terdapat dasar teori, yaitu poin 5.3. Dan yang pertama adalah JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan developer untuk membuat halaman web yang interaktif. Dan pada konteks pemrograman web ini, di sini JavaScript digunakan di luar web menggunakan fungsi dari runtime Node.js. Lalu yang kedua adalah React Native, di mana React Native adalah framework yang didasarkan pada library JavaScript React untuk mengembangkan aplikasi mobile yang kompatibel di berbagai platform. Dan framework ini dikembangkan oleh Facebook dan telah digunakan pada tampilan visual dan internal aplikasi Facebook seperti Facebook Group dan Ads Manager. Dan selanjutnya yaitu Node.js, di mana sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, di mana Node.js adalah software open source yang merupakan runtime, dan Node.js ini memungkinkan JavaScript bisa dieksekusi di luar pengembangan web agar bisa digunakan untuk pengembangan di berbagai platform. Lalu kemudian masuk ke langkah kerja yang akan dijelaskan oleh Tito. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah kerja. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa environment laptop sudah terinstall Node.js dan juga NPM. Lalu yang kedua, kita install aplikasi Expogo di smartphone Android ataupun iOS kalian untuk menjalankan aplikasi React Native.
Lalu yang ketiga, kita akan membuat project baru bernama, kalau dari kelompok kami berarti mod 14, kelompok 14 dengan menuliskan komen npx create expo app mod 14 kalau 14 di terminal dan tekan enter. Setelah selesai, kita ketik cd /mod 14 ke 14 lalu ketik kode titik untuk membuka proyek pada Visual Studio Code. Selanjutnya kita buka terminal, kontrol ketik pada Visual Studio Code untuk membuka terminal. Selanjutnya kita masuk ke bagian install package. Yang pertama ada package navigation, lalu element dan juga navigation button tabs, lalu kita install Axios dan juga kita install Expo Vector Icon. Jika semua package sudah terinstall, kita jalankan dengan npx expo star, lalu kita scan menggunakan Expo Go, maka di langkah 8 akan muncul halaman seperti ini. Ini sesuai dari kelompok kami. Di langkah ke-9, kita akan membuat folder-folder baru beserta isinya pada Visual Studio Code seperti pada gambar tertera. Lalu kita masukkan kode-kode pada home screen dan juga profile screen yang sesuai dengan modul 14 dan dengan modul 4. Lalu di 10 kita masukkan ke dalam file header.js, yang ke-11 kita masuk ke app.js untuk memasukkan pada root aplikasi dan juga buat bottom tab navigator menggunakan bottom tabs yang sudah diinstal tadi. Yang ke-12 kita membuat list anggota dari kelompok 14 ini di halaman profile screen menggunakan flight list. Sebelum membuat flight list, kita akan membuat kartu dulu atau card di tiap anggota dan memasukkan kode-kode pada file kartu.js pada folder komponen tadi. Dan kita masukkan data anggota kelompok berbentuk objek pada file data.js. Kemudian kita tambahin pada profil.js dan akan muncul gambar seperti di bawah. Di langkah ke-13, di halaman home screen, kita membuat tampilan pengguna yang akan diambil secara acak menggunakan API. API ini kita menggunakan dari request API users dengan library Axios yang sudah diinstal tadi untuk memanggil HTTP request. Maka di langkah terakhir, kita akan melihat gambar seperti ini, dan jika diklik next, maka data API-nya akan terpanggil dan data akan terganti. Selanjutnya di langkah 5, titik 5 akan dilanjutkan oleh Putrandi Agung. Oke, terima kasih Tito. Di sini aku bakal jelasin yang mengenai 5.5 ya, yaitu hasil percobaan dan analisis. Pada modul ini untuk hasil percobaannya tuh ada 2 garis besarnya. Yang pertama tuh ada sebuah page profile dan page salah satunya tuh page home. Nah, di mana yang page home ini terdapat data yang diambil dari API yang sudah diimpor tadi dan ditampilkan pada page home yang pertama. Kemudian terdapat page profile di mana di bawahnya itu terdapat navigation bar yang di sebelah kiri ada page home dan sebelah kanan itu ada page profile. Nah, jika kita klik page profile tersebut, nanti kita bisa melihat list profile dari anggota kelompok yang sudah dimasukkan sebelumnya. Nah, untuk seluruh aplikasi ini bakal dijalankan menggunakan mobile, di mana kita menggunakan aplikasi Expo Go yang sudah diunduh melalui Google Play Store. Dan jika kita ingin melakukan ingin running aplikasi tersebut dengan mobile, kita tinggal melakukan scan pada barcode yang muncul pada terminal kode kita. Setelah itu, aplikasi bakal langsung mengarahkan pada halaman yang kita buat. Oke, selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Irsyad. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Pada kesimpulan hal ini ada praktikan dapat mengedit tampilan home screen dengan mengubah source code pada home screen.js. Modul ini dapat membantu praktikan memahami penggunaan API dalam React Native dan mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan tampilan aplikasi. Yang ketiga, modul ini mencakup 2 tampilan utama, yaitu home screen dan profil pengguna, dengan data diambil dari API. Lalu pengujian aplikasi dilakukan dengan cara memindai barcode pada terminal kode. Lalu yang terakhir ada praktikan dapat mudah menguji aplikasi yang mereka kembangkan pada perangkat seluler mereka menggunakan Expo Go, sehingga memudahkan validasi dan pengembangan aplikasi. Sekian responsi dari kelompok 14. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.